Oke, Sika Cai Khoi Siu, Sika Sien Tokoh, kita mulai dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur di mana kami dapat beristirahat untuk makan siang. Sekarang kami ingin melanjutkan sesi yang ketiga. Kiranya Roh-Mu menolong kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Sesi yang sudah kita lalui sudah 2. Topik yang sudah kita bahas. Kita lihat di sini. Kelanjutannya adalah tentang nubuatan, ya, tentang orang fasik. Apa tuh nubuatan? Jinyan, nubuatan itu adalah rencana Allah. Sebelum dia laksanakan, dia beritahu pada kita. Itu namanya nubuat. Jinyan, cu song ti kai ji ji ya, kai ki ba ki han mang sit hang ki sian kong pun sian ji ka situ ti. Seperti Yesus dinubuatkan akan lahir di kota apa? Mika pasal 2, pasal 5 ayat 2. Bethlehem, ya. Jadi sebelum terjadi Tuhan beritahu. Nah, di sini nubuatnya itu tentang orang fasik. Yudas 12 sampai 16. Mari kita baca. Mereka ini adalah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu, melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tidak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantum dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henokh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Nah, di sini kita akan belajar. Ada 5 contoh dari ciptaan Tuhan, menggambarkan siapa itu orang jahat. 5 contoh. Gampang diingat, ya. Luar angkasa, bumi, laut, dasar laut. Coba, 1, 2, 3. Luar angkasa, bumi, laut, dasar laut. Nah, kita lihat ya satu persatu. Mereka itu adalah orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini luar angkasa. Ini kalau kita lihat ruang angkasa, ini daratan, ini lautan, ini yang disebut dengan di dalam laut. Nanti kita akan lihat ya, kenapa disebut luar angkasa? Kenapa angkasa? Kenapa bumi? Kenapa laut? Kenapa dasar laut? Cui ko, tian, tinggi ko, yu kung hi, ti sam, ti si, hoi, ting, hoi tai. Jadi firman Tuhan itu begitu teratur, ya, untuk membuat kita bisa mengingatnya. Jadi kalau kita lihat bintang, ini bukan bintang yang seperti matahari dan bintang Kartika. Ini meteor. Itu di luar angkasa. Paham, ya? Kemudian awan. Awan di mana? Angkasa. Bintang di mana? Meteor. Luar angkasa. Awan.
angkasa, terus pohon, bumi, ombak, laut, batu karang, dasar laut. Paham ya? Luar angkasa, bumi, laut, bawah laut. Untuk mencontoh kepada kita, supaya kita jangan lupa, ya, orang-orang yang menyusup masuk itu seperti itu. Mari kita lihat satu-satu. Luar angkasa, meteor, komet. Ya, komet itu adalah bintang yang keluar dari jalurnya. Itu bukan bintang, tapi sebuah batu besar. Jadi begitu dia keluar dari jalurnya, apa yang terjadi? Terang benderang. Tapi setelah itu padam. Setelah itu apa? Seperti sekarang orang main mercon. Habis itu habis. Seperti orang main kembang api. Habis. Ada nggak kembang api bisa kamu pasang semalam suntuk? Kecuali yang lampu-lampu di jalan tuh yang kayak kembang api kan. Nah, kalau yang sesungguhnya nggak bisa. Ya seperti orang sombong, dia nggak bisa sombong selama-lamanya ya. Sekali sombong hilang gitu ya. Itu dunia ya. Nah, kemudian angkasa. Apa itu? Seperti apa? Awan tidak ada air. Seperti sekarang. Kabut tapi asap. Bagus nggak? Bagus. Meteor? Nggak bagus juga. Meteor tuh kalau dia menabrak bumi ya, bumi ini bisa bagaimana? Pecah loh. Kalau meteor jatuh ke sini loh, kita di sini apa hancur rumahnya. Kenapa meteor nggak jatuh ke bumi? Ditahan ya. Ya di angkasa itu banyak bulan ya. Nah, bulan itu menahan sehingga meteor kalau dia mau hantam bumi dia tidak hantam kita tapi hantam bulan. Nah, kemudian yang di darat yang nggak bagus apa? Pohon tidak ada buah dan mati. Contoh tidak baiknya ya. Kemudian laut, apa itu gelombang? Gelombang itu membuat bumi dan gelombang itu membuat satu ancaman untuk orang yang berlayar, bisa membuat kapal-kapal karam. Ya, kapal-kapal karam seperti ini juga ya. Dasar laut itu ada gunung karang. Ya, kalau orang berlayar itu ya, ada gunung karang, dia tidak tahu. Ya, bisa gunung es juga. Kalau nabrak itu kapal bisa tenggelam. Jadi ada 5 ya. Luar angkasa, darat, laut, dasar laut. Nah, kalau kamu lihat di sini, mereka itu membuat noda. Ya, kenapa noda? Mereka merusak perjamuan kasih kita. Ya, karena ketika mereka masuk di dalam gereja, karena mereka bukan orang percaya, jadi apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan nafsu mereka. Jadi kamu lihat di sini ya, mereka itu karena ya menjadi perusak gereja, mereka itu orang yang tidak ada malu, nih, tanpa rasa malu. Kemudian yang kedua, ketiga, kita lihat ya, awan kosong, tidak ada air. Seperti sekarang ya, orang bilang kabut, tapi dia bukan isinya air, bisa hujan, tapi itu asap. Ya, pohon mati. Itu contoh berikutnya. Ya, tidak ada gunanya. Kalau pohon mati, ya, tidak berbuah, dan dicabut, dan dibakar dengan api. Itu metafora 23. Nah, ombak, nih kamu lihat ya, ombak itu liar, ombak itu ganas. Ya, bisa tidak terkendali, bisa merusak. Jadi begini ya, kenapa orang yang menyusup masuk itu dianggap seperti ombak? Ya, bisa membuat kapal tenggelam. Karena mereka itu masuk dalam gereja, mengajarkan pengajaran yang menyimpang, sehingga di gereja itu terjadi perpecahan. Terjadi apa? Perpecahan. Ya. Như tôi nhìn cái lời đó xin thong á, cái cao huyên, cái tên này cao huyên, cháu xin kỹ na, có gì mai na? Po sui cao phi à, có gì mai? Po sui cao phi à. Banyak gereja pecah itu ya karena ajaran menyimpang. Nah, kemudian seperti ini, meteor ataupun komet. Kenapa mereka disebut sebagai komet? Komet itu kenapa dia punya cahaya? Karena dia bergerak dengan cepat. Ya, terbakar karena bergesekan dengan atmosfer. Nah, cho mấy đi theo xạ thể quá, tông kỳ tên tép hà lưỡi sẽ biến chút phò. Cho mấy biến chút phò. Sebenarnya kita sih mau phò. Jimbi ya, cái xạ thể quá, tin to khùng hi ya, xịt phun kia tép hà lưỡi ya, sau hết à. Tadi kita sau hết sẽ jadi hak chi. Ya, liong, dia itu mau liong. Jadi seperti meteor ya, kalau jatuh ke bumi kan, pernah lihat nggak di
YouTube ya. Kalau meteor jatuh, begitu terang. Sebenarnya dia sendiri tidak punya terang. Hanya sekejap saja dia bercahaya karena apa? Dia terbakar. Ini juga ya orang yang tidak percaya Yesus, mereka suka meninggikan diri. Suka apa? Sombong. Sombongnya sebentar. Kenapa pelanduk kalah? Karena sombong. Lawan kura-kura dia kalah karena sombong. Kenapa Lucifer jatuh? Karena dia sombong. Ya. Ki moi pai chu, ki ham kias ha thoye ni na, kia siu ha ni na, pai ki pian mo kui, atau mui kia lung chung ten kia ni na, sampun cicit tian si pian mai na sialin. Ya Lucifer itu dia tidak mau lagi menyembah Tuhan, tapi dia mau jadi Tuhan, dia sombong. Coba kalau kamu baca Yesaya pasal 14. Ciri khasnya apa? Saya mau. Ya, orang egois. Jadi mereka tuh ciri khasnya egois dan sombong. Nah, jadi mereka itu sebentar kelihatan terang, setelah itu masuk ke dalam kegelapan. Jadi meteor itu kenapa dia bercahaya waktu dia masuk ke bumi, kena udara jadi terbakar, sebentar terang, setelah itu tidak lagi bercahaya, habis. Kita tidak seperti itu ya, kita adalah terang dunia. Si kasih me fan kong ye ha jiong, ni sla ngaya si maina si ke kong. Kenapa kamu bisa menjadi terang dunia? Karena terangnya Kristus memancar dari kita. Kita memantulkan terang Kristus. Kita seperti bulan ya. Kita nggak ada cahaya pada diri kita sendiri, tapi terang matahari dipantulkan bulan sehingga orang bisa melihat bulan karena ada sinar matahari. Jadi orang bisa melihat kita bersinar terang. Apa itu terang? Ya, kamu jangan bilang, oh saya keluar terang ya. Terang itu apa? Kebenaran. 1, 2, 3. Kebenaran itu terang. Jadi kalau kamu ya belajar kebenaran, kamu hidup sesuai kebenaran, kamu berkata-kata tentang kebenaran, itu adalah terang. Ya. Terangnya, kamu adalah terang dunia dan garam dunia. Kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Ya tidak seperti apa? Meteor yang sombong sekali saja ya, dia sombong, setelah itu gelap, masuk dunia kegelapan. Nah dulu saya pernah punya bos ya, dia satu dari orang paling kaya di Indonesia. Seringkali kami menerima tamu itu tamu-tamu penting ya. Ya bisa gubernur, bisa menteri, bisa dirut bank yang besar gitu ya. Terus dia ngomong sama saya begini, saya juga kaget karena dia bukan orang percaya. Dia bilang kita nggak boleh sombong. Nah dia rela nggak sombong, kenapa? Dia itu tamatan ya, tahu nggak? Universitas Beijing, paling top di Tiongkok ya pada zaman itu. Tapi karena dia tamatan Beijing, zamannya Pak Harto tuh ya orang nggak suka dengan China, dia hanya tulis di riwayat hidupnya, saya tamat SMA. Tamat apa? Nah, kan orang kan suka pamerkan gelarnya kan? Betul nggak? Nah, kalau dia nggak, malah sembunyikan gelar ya. Nah, jadi dia bilang sama saya begini satu saat, dia bilang kita nggak boleh sombong. Terus dia kasih saya satu ilustrasi. Ya kalau di Alkitab apa yang tidak sombong? Tahu nggak? Binatang apa? Ayo. Binatang apa yang tidak sombong di Alkitab? Menjadi lambang dari pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Apa? Merpati. Kenapa? Merpati itu tidak pernah sombong. Merpati itu tidak sombong, dia humble, dia rendah lubuk jantung. Yang kedua, merpati itu bersih. Bersih ya. Kalau dulu ya orang minum minuman botol ya, gas ya, minuman gas di dalam botol. Jadi botol ini kan tidak plastik. Gelas kan dicuci dari kaca. Jadi waktu wanita-wanita itu mencuci botol ini, dibuat di tengah berjalan, itu di tempat yang terakhir untuk memeriksa botol ini bersih atau kotor ya. Pakai apa? Burung merpati. Kalau dia lihat kotor, nah, itu burung merpati. Jadi burung merpati tidak sombong, burung merpati bersih, burung merpati setia. Setia.
Jadi waktu orang main merpati pos, saya pernah melihat orang main merpati pos di Jogja. Pertama saya nggak tahu kenapa merpati itu dilepas di sini bisa ke sana. Kalau dilepas jantan, di sana ada induknya. Merpati itu kalau satu kawin satu, dia nggak akan selingkuh. Itu merpati. Oke, lambang Roh Kudus. Waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam bentuk burung. Nah, burung apa yang sombong? Burung apa? Hah? Gagak? Oh, bukan. Ayo, burung apa yang sombong? Apa? Elang. Apa? Elang. Elang, bukan. Apa? Merak, betul. Merak, kalau dia sombong cantik nggak? Cantik kan? Tapi ada yang nggak cantik, di mana? Di mana? Hah? Jadi waktu dia keluarkan bulunya begini, semua bulunya yang keluarkan? Nah, di belakang ada bulu. Kelihatan apa? Bulu belakangnya gini kan? Kelihatan apa? Hah? Dia bilang kalau bulu merak, dia kalau tidak sombong, nggak kelihatan apa? Ya. Jadi, orang yang tidak percaya, sombong. Sombong ada dua. Ada dua macam loh, ya. Kasih itu tidak sombong, ya, tidak angkuh. Satu, kenapa sombong? Karena dia pintar. Dia ingin semua orang tahu dia pintar. Seperti siapa? Nebukadnezar. Seperti apa? Akhirnya dibuat hilang ingatan, dia jadi binatang. Yang kedua, orang sombong karena dia bodoh, tapi mau jadi pintar. Dia miskin, tapi mau pura-pura jadi kaya. Itu namanya bohong atau bual. Inilah ya, satu dari sifat ya mereka yang dinubuatkan menjadi perusak gereja, seperti komet. Seperti apa? Komet. Nah, kemudian tadi kita baca ada orang yang bernubuat. Ya, nubuat yang pertama itu di mana tahu nggak? Kejadian 3:15, Allah berkata akan ada permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu dan engkau akan melukai ya tumit dari keturunan perempuan. Itu nubuat tentang Yesus. Ya, dalam Kejadian 3:15. Ya, nubuat yang pertama sudah terjadi. Nah, kemudian kalau kamu baca Kejadian pasal 5, nubuat pertama di mana? Kejadian pasal 3 ya, tentang salib Yesus. Nubuat berikutnya itu di Kejadian pasal 5 ada satu orang bernama Henok. Henok ya. Henok ini apa kekhususannya Henok? Dia keturunan ketujuh dari Adam. Keturunan apa? Ketujuh. Dia bernubuat. Nah, nubuatnya ini secara lisan baru ditulis di dalam kitab Yudas. Secara apa? Nubuatnya apa? Sungguh Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi sekarang Tuhan ini Tuhan yang mana? Bapakah, Putrakah, Roh Kudus? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sudah datang pertama kali. Dia sudah hidup 33,5 tahun. Dia sudah mati, dia sudah bangkit, menampakkan diri. Dia sudah naik ke sorga. Ini Tuhan Yesus datang kedua kali. Kedua kali. Nah, waktu dia datang kedua kali, ini Henok ya. Sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus mati, sebelum Yesus naik ke sorga, datang bukan dengan malaikatnya, tapi di dalam Yudas dikatakan dengan beribu-ribu, ya, atau semua orang kudusnya. Siapa itu orang kudusnya? Kita yang percaya Yesus. Kok bisa kita datang bersama Yesus? Karena begini ya, Yesus datang kedua kali, dia akan memerintahkan ya orang yang mati dalam Yesus bangkit dengan tubuh mulia. Setelah itu kita yang masih hidup akan juga diberi tubuh yang mulia, yang sudah tua jadi muda, yang kecil jadi 33,5 tahun seperti Yesus. Langsung punya tubuh mulia, tubuh yang sempurna, dan kita diangkat oleh Yesus ke angkasa. Selama berapa tahun? 7 tahun. Jadi di bumi ini
akan ditimpa murka selama 7 tahun. Setelah itu yang terakhir, ya seluruh dunia dipengaruhi oleh iblis untuk menghancurkan Israel. Karena iblis tidak mau Israel ada. Kalau Israel ada, Yesus tidak bisa datang jadi raja mereka. Jadi Israel itu mau dihancurkan habis. Waktu itu mereka sudah hampir punah. Mereka berteriak, "Hai Mesias, tolonglah kami, Hosana. Selamatkan kami." Yesus datang di Bukit Zaitun, nah, bersama orang-orang kudus. Jadi kita dari surga dengan tubuh mulia datang bersama Yesus, dan Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun. Kerajaan apa? Yesus jadi raja segala raja di Yerusalem, kita akan ditempatkan jadi raja yang punya tubuh mulia, yang tidak akan berbuat salah, tidak akan korupsi dan sebagainya. Dunia akan menjadi dunia yang hampir sama dengan di Taman Eden. Sama dengan apa? Iblis ditangkap, roh jahat ditangkap, masuk ke dalam jurang tanpa dasar. Jadi di dunia ini tidak ada lagi iblis. Jadi kita tahu iblis sudah di mana? Di dalam jurang tanpa dasar. Berapa lama? 1000 tahun. Ini namanya Henok. Nah, Henok ya. Tahu nggak Henok? Dia diangkat. Dia apa? Ya, angkat itu artinya kemungkinan dia mati di angkasa. Ya, seperti Elia ya. Oke, lanjut. Nah, kedatangan Yesus itu dikatakan di surat Yudas ya. Dia akan menghakimi semua orang. Apa itu hakim? Hakim itu membuka Alkitab, memeriksa hidup kamu sesuai enggak. Ya, kalau ada yang mau jadi hakim, di tangannya ada buku hukum. Dia lihat perbuatan kamu sesuai hukum enggak? Kalau Yesus menghakimi dengan apa? Dengan Alkitab. Jadi firman ini kamu ikuti nggak? Kalau ikuti, bagus. Kalau nggak ikuti, kena hukum. Paham ya? Jadi orang fasik akan dihakimi, dan orang fasik setelah dihakimi akan dihukum. Seperti 2 Petrus 3:12. Coba kita baca. Mereka itu adalah orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, yang hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan kata-kata yang sombong, dan mereka memuji orang demi keuntungan mereka sendiri. Jadi mereka itu sombong, mereka menuruti nafsu, mereka mengeluarkan kata-kata yang sombong, mereka menjilat. Menjilat. Nah, kalau kita lihat ya, ayat 14-15 ada nubuatan melalui Henok. Nah, kemudian ayat 17-19 ada peringatan ya, bahwa di akhir zaman ini akan muncul ya orang yang hidupnya menjadi pengejek ya, menjadi pemecah dalam gereja. Hidup mereka itu duniawi, dikuasai oleh hawa nafsu. Dan kenapa dikuasai hawa nafsu? Karena mereka tidak punya Roh Kudus. Penting ya. Kalau kita lihat para pemurtad ini, ada 4 hal di sini. Mereka menggerutu, bersungut-sungut. Bersungut, kalau ada masalah, dia selalu menyalahkan orang lain. Dirinya sendiri nggak pernah salah. Paham? Itu menggerutu. Yang kedua, mereka mengeluh, komplain. Ya, mengeluh. Sedikit-sedikit, komplain. Yang ketiga, mereka sombong. Ada berapa macam sombong? 2. 1, memang prestasi tapi tidak bersyukur bahwa prestasinya adalah dari Tuhan. Yang kedua, orang bodoh mau kelihatan berlagak pintar. Orang miskin berlagak kaya. Yang terakhir, ini menjilat. Jadi ada 4 ya sifat di sini ya. Kita lanjut. Menggerutu. Nah, ini orang Israel selalu bersungut-sungut. Kalau ada masalah langsung ya mulutnya dulu ngomong. Itu manusia ya. Manusia itu paling suka ngomong. Saya sering perhatikan manusia loh. Manusia itu rata-rata suka ngomong. Suka apa?
Ngomong. Padahal kalau kamu ngomong, kamu kalau nggak membicarakan firman Tuhan, omongannya bisa salah. Lebih baik tidak ngomong. Ya. Lebih baik tidak ngomong daripada ngomong tapi salah. Nah, orang Israel selalu bersungut-sungut ya, melawan Allah, kemudian mengeluh. Nah, kata mengeluh ini dalam bahasa Yunaninya itu memsi moiroi. Apa itu mengeluh? Mencari kesalahan ya atas nasibnya, tidak puas dengan apa yang mereka alami. Ya, mereka menginginkan hal yang jahat dan mereka selalu menyalahkan ya orang lain atau Tuhan. Seperti siapa ini? Istrinya Ayub. Nah, jadi di sini istri Ayub pernah berkata pada Ayub, coba kita baca. Kutukilah Allahmu dan matilah. Kenapa begitu ya? Ayub itu semua anaknya 10 orang mati loh. Kok iblis nggak mematikan istrinya? Kenapa? Kenapa? Karena iblis tahu istri Ayub tidak sungguh-sungguh percaya. Dibiarkan hidup supaya keluar kata-kata ini untuk menjatuhkan Ayub. Hebat ya, iblis ya. Jadi waktu Ayub, semua hartanya musnah. Semua anaknya mati. Harusnya istrinya kan menghibur dia kan? Tapi justru tidak. Istrinya datang kepada Ayub dan berkata, kamu Ayub, kutukilah Allahmu. Dia tahu Ayub itu sangat takut pada Tuhan. Dan setelah itu kau mati. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Tuhan memberkati Ayub setelah pencobanya selesai. Dan Ayub tidak pernah mengutuki Allah. Tidak pernah apa? Apa yang dia kutuki Ayub? Ayub pernah mengutuk hari kelahirannya. Apa? Seandainya aku gak lahir, aku gak menderita seperti ini. Dia gak pernah mengutuki Tuhan. Akhirnya Tuhan bagaimana? Minta Ayub mendoakan ya semua kawan-kawannya yang mengejek dia supaya dosa kawan-kawannya itu diampuni. Setelah itu Ayub dipulihkan kesehatannya dan diberi 10 anak. Apakah dari istri ini? Hah? Nggak mungkin sudah melahirkan 10 anak bisa lahir 10 anak lagi. Bukan dia. Diberi istri yang baru. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan dia. Mungkin dia udah mati atau apa, atau jadi gila atau apa. Akhirnya Ayub punya apa? 10 anak dan hartanya dilipat gandakan. Ya. Jadi kalau ada masalah jangan berkata seperti istrinya Ayub. Nah, tadi saya sudah katakan orang sombong. Siapa yang pertama sombong? Siapa? Lucifer. Ya, jangan sombong. Ya, sombong itu orang menginginkan apa yang bukan menjadi haknya. Seperti Korah, dia nggak mau dipimpin oleh Harun dan Musa. Dia mau jadi pemimpin sama dengan Harun dan Musa. Ya, tidak boleh. Nah, penjilat. Sekarang kan banyak ya penjilat ya. Ya. Kalau orang Indonesia sekarang bilang apa? Angkat telur apa? Pernah dengar kan? Nah, penjilat ya. Dia ngomong baik-baik sama orang. Tujuannya itu bukan untuk secara sungguh-sungguh. Dia ingin ya mendapatkan sesuatu dari orang itu dengan mulutnya yang manis. Ya, berbohong apa? Untuk mendapatkan sesuatu demi keuntungan diri sendiri. Nah, kita sudah sampai sekarang di bagian yang panjang nih. Yaitu ayat 17 sampai 23. Coba kita ulangi. Yang pertama apa? Pembuka, salam. Yang kedua, berjuanglah untuk membela iman, firman Tuhan. Yang ketiga, sejarah jangan dilupakan. Sejarah siapa? Bangsa Israel, malaikat, Sodom Gomora. Bagus. Setelah itu, ya,
ciri-ciri khas orang fasik apa saja? KBK. Apa KBK? Jangan sama dengan Kain. Yang menciptakan semua agama itu Kain ya dan keturunannya. Dan Bileam apa Bileam? Mata duitan. Yang ketiga, kenapa Korah? Tidak mau ikut dengan pemimpin. Nah, setelah itu sudah dinubuatkan orang-orang fasik ini sama dengan apa? Luar angkasa, bumi, laut, dasar laut. Apa luar angkasa? Meteor, ya, sombong, ya. Kemudian awan tidak berair seperti Kalimantan berkabut tapi bukan air tapi asap beracun. Yang ketiga, pohon tak berbuah. Apa tuh pohon tak berbuah? Yesus pernah mengutuk pohon enggak? Pohon apa yang tidak berbuah? Ara. Kamu berbuah enggak? Ada aku buah, ini durian. Bangsat nih. Buah apa? Buah pertobatan, buah Roh Kudus. Tolong ditulis ya. Buah apa? Bertobat dulu, baru buah Roh Kudus. Apa buah Roh Kudus? Kasih, suka, damai. Terus? Dengan murah jantung, lakukan kebaikan. Terus? Apalagi? Lemah lembut. Setelah lemah lembut, ya. Sebelum penguasaan diri apa? Setia sampai mati. Nah, baru penguasaan diri. Ada 9 aspek. Apa? 9 aspek buah Roh Kudus. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang lebih panjang ya. Ayat 17 sampai 23. Judulnya apa? Orang-orang kudus diberi masing-masing tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kita diberi peringatan. Mana yang harus dilakukan, mana yang harus dihindari. Kita lihat ayat 17 sampai 23. Mari kita baca. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, jadi mulai kata saudara-saudaraku kekasih. Artinya untuk kita orang percaya, nah diberi tanggung jawab. Pertama apa? Ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama apa? Ingatlah ini. Firman Tuhan. Pertama ya, ingat. Yang berikutnya, sebab mereka ya telah mengatakan kepada kamu. Nah ini ya, dalam Alkitab isinya tuh, ini ya isi Alkitab tuh apa saja, tahu nggak? Isi Alkitab tuh ada 4 pelajaran. Berapa? Seperti salib. Seperti apa? Tentang Allah, tiang ke atas, tentang manusia, tentang keselamatan, tentang akhir zaman. Alkitab seperti apa? Salib. Tentang siapa? Allah, manusia, dan keselamatan, dan akhir zaman. Ini Alkitab. Ya, jadi diingatkan bahwa akhir zaman. Nanti akan dijelaskan kapan akhir zaman. Kapan? Ibrani pasal 1 sejak Yesus lahir. Sejak apa? Nah, sudah disebut akhir zaman. Akan tampil nih pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu mereka yang jahat. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan yang hidup tidak ada Roh Kudus. Kenapa tidak ada Roh Kudus? Karena belum percaya Yesus. Kalau kamu sudah percaya Yesus, Bapa, Putra, Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Makanya gelar Allah, ya tadi saya sudah kasih satu buku kan untuk diperlihatkan. Apa gelar Allah? Immanuel. Apa? Allah beserta kita. Oke. Nah, mereka ini tidak ada Roh Kudus. Ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudara kekasih. Jadi ini diulangi ya, saudara-saudaraku kekasih. Artinya ini ditujukan pada orang percaya. Ingatnya surat ada 7 kan? Pertama apa? Surat Kristus, sapa saudara, salam, terus syukur, syafaat, saling doakan,
Sabda Solido Gloria sempurna. Ulangi. Satu apa? Surat Tuhan Yesus. Sapa saudara-saudara kan yang kekasih. Terus salam bisa pembuka penutup. Syukur atau syafaat atau saling doakan. Sabda Kristus. Sembah. Amin. Nah, ingat ya, kalau belajar surat 7 hal ini kamu cek. Kamu apa? Cek. Ya, walaupun ada yang tidak semuanya, tapi pasti ada unsur-unsur itu. Nah, berikutnya, ya, bangunlah dirimu. Ini perintah pertama ya. Di atas dasar imanmu yang paling suci. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoalah dalam Roh Kudus. Ketiga, pelihara dirimu di dalam demikian dalam kasih Allah. Jadi Allah memelihara kita karena melalui kasih-Nya sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Ya, jadi kita menantikan. Kemudian ayat 22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Yang mereka yang tidak tahu, makanya kita perlu belajar firman Tuhan seperti hari ini. Terus selamatkanlah mereka dengan jalan merangkas mereka dari api. Jadi kalau ada orang ragu-ragu, kamu harus tarik dia. Seperti Lot, nggak mau meninggalkan kota Sodom Gomora, jadi ditarik oleh malaikat untuk pergi. Ya, ditarik. Nah, kemudian kalau kamu lihat ya, tetapi tunjukkanlah belas kasihan disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Jadi orang-orang yang tidak percaya di luar, kita harus kasihan sama mereka. Ya. Dan juga bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan daging mereka. Ya, akan dosa. Kita lihat. Jadi sapa kepada penerima surat selalu saudara-saudaraku yang kekasihi. Jadi saya selalu mengatakan begini, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus. Oke? Di dalam apa? Kenapa begitu? Karena di dunia ini hanya ada dua macam manusia. Di dalam Adam atau di dalam Tuhan Yesus. Terus yang berikutnya, yang dikasihi Tuhan. Betul? Dan yang saya kasih. Itu sudah lengkap. Nah, ingat. Yang kata ingat ini penting loh. Kita manusia tuh sering lupa. Kenapa sering lupa? Makin tua makin gampang lupa, ya kan? Betul nggak? Nah, tadi saya mau bawa ya, hal-hal, alat-alat. Ada satu yang saya lupa. Apa itu? Kabel. Apa? Tapi puji Tuhan ya, kabel saya cukup panjang, jadi bisa dicolok. Ya manusia, dia ingin lakukan yang baik. 10 hal kamu tulis. Mungkin tidak 10 bisa kamu lakukan. Ada satu yang lupa. Tapi ya dalam lupa Tuhan selalu menolong. Selalu apa? Nah, selalu menolong. Seperti murid-murid Yesus lupa membawa roti. Yesus bilang, kamu lupa membawa roti. Tapi dia nggak bilang begitu. Dia bilang, waspada terhadap roti orang Farisi. Muridnya bilang, Yesus lagi marahin kita karena kita lupa bawa roti. Padahal Yesus bukan. Yesus ingatkan mereka waktu mereka lupa bawa roti. Ya. Nah, kemudian kita lihat, ingatlah akan yang dahulu telah dinasihatkan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau rasul itu selalu ya rasul Yesus Kristus, tidak ada rasul yang lain ya. Kalau ada rasul yang lain itu rasul yang palsu. Rasul itu harus hidup di zamannya Yesus. Paham nggak? Ya, ada satu agama mengaku punya rasul, tapi hidup tidak sejaman Yesus dan tidak bertemu Yesus. Ya, Paulus itu hidup ya di zamannya Yesus dan dia bertemu dengan Yesus. Di mana dia bertemu dengan Yesus? Di jalan menuju Damsyik. Itu dia bisa jadi rasul. Kalau sekarang nggak ada orang jadi rasul. Ya, rasul palsu ada. Nah, kemudian kalau dia panggilan kepada orang di sana itu orang yang percaya, orang yang kekasih. Ya, Yudas itu mengatakan orang yang percaya itu ya sekarang berhadapan di gereja di dunia dengan serigala berbulu domba. Ya. Kalau demikian, apa yang perlu kita ingat? Kita perlu ingat akan apa yang sudah diajarkan pada kita dalam Alkitab. Makanya perintah ya pengabaran Injil ada 4, masih ingat tidak?
Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Berikutnya apa? Baptislah, ajarlah. Jadi ini ajar. Kenapa kamu belajar? Kenapa? Supaya kamu tahu, setelah tahu bagaimana? Lakukan dan ajarkan orang lain. Paham ya? Jangan sampai kamu sudah belajar, pulang ke rumah, bukunya tidak dilihat lagi. Karena apa yang dapat kita pelajari secara lisan sekarang itu terbatas. Ya, banyak yang tidak bisa disinggung di dalam buku. Karena ini satu mata kuliah 6 bulan belajarnya. Kita belajarnya hanya berapa? 4 sesi. Ya, secara kilat. Jadi buku itu kamu baca, kamu renungkan, kamu baca, kamu renungkan, itu akan membuat kamu makin tahu akan firman Tuhan. Nah, jangan lupa apa yang telah diajarkan kepada kamu. Nah, ini nubuatan para rasul. Ini dikutip ya oleh penulis diktat Dr. Jeffrey Koo. Mulai dari Kisah Para Rasul sampai 1 dan 2 Yohanes. Ini saya akan perlihatkan. Kisah Rasul 20 ayat 29. Apa peringatannya? Jangan lupa. Bahwa di gereja akan masuk serigala berbulu domba yang buas. Paham ya? Karena iblis kalau masuk ke sini, dia tidak masuk dalam bentuk yang mengerikan hingga kita takut, kita lari dari dia. Dia akan masuk, suaranya domba, tapi dia serigala yang menerkam. Paham? Contohnya, kalau ke rumah kamu ada saksi sesat Yehova. Kalau datang, kamu jangan buka pintu, usir aja apa? Usir apa? Usir. Ya, jangan suruh masuk. Kenapa? Kalau iblis kamu terima, paham ya? Dia masuk bawa kopor, dia nggak mau keluar. Kamu jadi budak dia. Tahu? Iblis kalau masuk kamu izinkan bagaimana? Dia mau keluar lagi nggak? Dia akan jadi bosnya kamu. Dia akan bawa kopor, dia tinggal, dia nggak mau keluar lagi. Oke? Jadi serigala buas yang berikutnya Roma 16, 17, 18 ini melayani perut. Yang ketiga, 2 Korintus 11, 13, mereka disebut rasul palsu. Filipi 3, 18 disebut seteru salib. Kemudian 2 Tesalonika 2 ayat 3 disebut apa? Manusia durhaka atau putra neraka. Putra apa? Wah, gelarnya mengerikan loh. Putra neraka, manusia durhaka. Kemudian 1 Timotius 4 ayat 1 mereka mengajarkan apa? Ajarannya setan. Kalau ajaran tidak dari Alkitab, pasti ajarannya setan. Kemudian yang berikutnya, 2 Timotius 3:1, ini terjadi di masa sukar. Masa sekarang tuh masa sukar. Makin dekat dengan Yesus datang, masa makin sukar. Kamu tahu nggak Indonesia sekarang sukarnya apa? Susah dapat kerja. Yang nganggur, tamatan perguruan tinggi ada 1 juta orang. Berapa? Nggak pernah terjadi sebelumnya loh. Makin hari makin sukar. Nah, 2 Petrus 2 ayat 1 mereka disebut nabi palsu, ada rasul palsu, ada nabi palsu. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 18 disebut antikristus. Apa itu antikristus? Tidak mengakui Yesus lahir sebagai manusia. Antikristus itu begitu banyak ya. Tapi antikristus yang terakhir dia akan menjadi Kristus palsu. Oke. Pelajaran kita Wahyu itu panjang ya ceritanya. Nah, serigala-serigala buas akan masuk. Kisah Rasul 20 ayat 30. Ini yang Paulus katakan kepada gereja Efesus. Dia kumpulkan pemimpin gereja, para penatua, bertemu dengan dia di Pulau Miletus. Dia katakan, saya pergi dan saya tahu ya serigala buas akan masuk. Dan kamu harus betul-betul menjaga domba-domba yang dibeli dengan cara darah Yesus. Bagaimana menjaganya? Dengan apa? Firman Tuhan. Nah, mereka adalah nabi palsu dan penyesat yang tadi sudah kita singgung. 2 Petrus 2 ayat 1. Mereka disebut antikristus. Nah, sekarang kamu lihat ya. Kita ini dilindungi. Kenapa dilindungi? Walaupun ada penyesatan, gereja itu dilindungi ya dari ajaran sesat. Kenapa? Karena kita diberi firman kebenaran. Walaupun ya ada uang palsu.
Tapi orang bank, dia bisa nggak dengan mesinnya memeriksa uang palsu atau enggak? Kamu jangan coba-coba ya, bawa uang palsu ke bank. Ketahuan loh, ditangkap loh. Paham? Jadi kita juga gereja tuh harus tahu firman Tuhan tuh ajarannya apa. Supaya kalau yang palsu datang, kita langsung tahu itu palsu. Kalau yang palsu datang, kamu nggak tahu palsu, wah bahaya sekali. Paham ya? Bisa kamu jualan ya di toko. Orang mau beli 100.000 kasih kamu uang palsu. Kamu bawa ke bank, ke BCA. Ini palsu nih. Nah, kan rugi kamu, betul nggak? Nah, sebab mereka telah mengajarkan kita, ya pada akhir zaman, mereka itu tampil sebagai pengejek. Apa itu ejekan? Tahu nggak mengejek? Waktu Nuh membangun bahtera, apa yang terjadi? Dia diejek. Kok bisa kamu membangun kapal? Ya, di mana kamu membangun kapal? Di atas bukit. Kok kamu bilang mau banjir? Nggak ada hujan, kok bisa banjir? Ya kan, diejek. Dia membangunnya 120 tahun. Dan tidak ada satu tukang yang ikut masuk. Mereka tidak percaya. Nggak apa? Nggak percaya. Baru setelah air bah datang, baru mereka menyesal. Kenapa kita nggak masuk bahtera yang kita ikut bangun? Sebagai tukang. Ya, hidup mereka menuruti hawa nafsu. Ada berapa macam nafsu? 3. Nafsu daging, nafsu mata, sombong. Coba sebut ya, 1, 2, 3. Nafsu daging, nafsu mata, sombong. 3 ya. Dari dulu sampai sekarang itu nafsu yang dipakai untuk menjatuhkan manusia. Nah, kita lihat apa yang disebut hari terakhir. Ibrani 1 ayat 1 dan 2 itu waktu Yesus lahir pertama kali disebut akhir zaman, itu startnya ya. Startnya kapan? Waktu Yesus lahir, tahun kita itu diberi nama tahun Tuhan. Sekarang sudah berapa tahun Yesus lahir? Kurang lebih 226. 200 apa? Menuju kemana? Sampai Yesus datang kedua kali. Sampai apa? Itu akhir zamannya. Kita hidup di hari-hari terakhir. Nah, kita berada di tengah malam. Ya, tengah malam menjelang pagi. Menjelang apa? Yesus tuh sudah di ambang pintu loh. Dia tinggal masuk, dia sudah datang. Ya. Karena tanda-tandanya sudah di depan mata kita. Nah, kita menghadapi ya disebut ya empaitis ya, penipu, penyamar yang mengejek. Mereka meremehkan kebenaran, mereka mau menyesatkan orang dari jalan yang benar. Ya, jadi seperti saya katakan tadi ya, begitu banyak ya gereja-gereja sudah menyimpang ya dari kebenaran firman Tuhan. Ya, gereja-gereja aja yang mengajarkan kalau kamu percaya Yesus, kamu pasti sehat, kamu pasti kaya. Itu gereja yang sesat. Yang apa? Sesat. Ya. Gereja mengajarkan yang betul apa? Kamu kalau percaya Yesus harus bersedia menderita. Bersedia apa? Ya. Bersedia menyangkal diri, tidak sombong. Ya. Yang berikutnya, memikul salib. Ya. Minggu yang lalu di gereja dikhotbahkan tentang Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang bersifat seperti dinamik. Jadi begini ya, kalau kamu hidup sebagai manusia, pasti kamu punya cita-cita yang kamu bangun di luarnya Yesus. Paham? Dan semuanya itu sebelum kamu percaya Yesus, itu kamu banggakan, kamu ya begitu ya dengan sungguh-sungguh mengejar. Tetapi ketika Injil itu datang, semua itu dihancurkan oleh Injil seperti dinamik. Hancur total. Seperti siapa? Paulus. Saulus itu cita-citanya apa? Dia mau hancurkan orang Kristen loh. Tapi begitu Yesus menjumpai dia, semua cita-citanya hancur lebur. Makanya Injil seperti dinamik yang menghancurkan apa? Menghancurkan. Tapi setelah itu Yesus membangun hidupnya Paulus. Seperti kalau kamu pernah ke rumah saya atau di sini. Ini dulu
rumah ini tidak seperti ini. Rumah lamanya mana? Siapa yang pernah lihat rumah lama ini? Angkat tangan. Nah, dihancurkan dulu nggak? Hancur. Jadi Injil itu harus seperti dinamik, menghancurkan dulu. Baru dibangun sesuai dengan gambar arsitektur. Itulah Injil. Kalau yang lama tidak dihancurkan, nggak bisa Yesus membangun hidup kita seperti kehendak Allah. Itu yang terjadi ya. Jadi pengejek ini mengejek hidupnya orang Kristen. Kau percaya Yesus, bilang Yesus mau datang. Mana dia datang? Sudah 1000 tahun. Mana Yesus datang? Mereka mengejek terus. Nah, ini yang terjadi kan. Menggerutu, sombong, penjilat, mengejek, pemecah belah. Ya. Ciri khas dari para penyesat itu. Menuruti hawa nafsu. Mereka adalah orang-orang yang memecah belah, menguasai diri, tidak bisa, tapi dikuasai oleh hawa nafsu dunia, dan yang terakhir tidak punya Roh Kudus. Nah, ini kalau kita lihat ya, karakteristiknya itu mereka disebut apodiorizontes, ya, memisahkan diri 2 kali, membuat keluarga pecah, membuat gereja pecah. Kalau mereka pergi meninggalkan ya perpecahan. Yang kedua, manusia duniawi ya atau alami. Psikikoi dilawan dengan pneumatikoi. Artinya apa? Di dunia ini orang yang ikut ya dengan nafsunya itu tidak bisa ikut dengan apa yang dituntun oleh Roh Kudus. Mereka hidup sesuai dengan daging. Mereka hanya ikut sesuai dengan kodrat dosa mereka, sama dengan binatang. Sama dengan apa? Binatang. Binatang tuh hidup sesuai dengan nafsunya. Kalau mau kawin, kawin. Makanya ada ayam kawin dengan induknya. Ya kan binatang kan? Betul nggak? Nah inilah orang-orang itu. Kemudian yang berikutnya. Yang ketiga, mereka itu tidak punya Roh Kudus. Ya, orang yang tidak percaya pasti tidak punya Roh Kudus. Nah, tetapi kebalikannya, mari kita lihat ya, orang percaya itu punya sifat yang terbalik dengan sifat-sifat mereka. Mari kita baca, 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, nah ini ada perintahnya kan pada kita kan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi di sini ada perintah. Para orang murtad ya memecah belah, tidak punya Roh Kudus. Orang kudus di ayat 20 harus membangun diri ya dengan dasar iman. Mereka ini tidak punya iman, kita punya dasar iman. Tadi saya sudah katakan ya, iman kita yang lama harus dihancurkan oleh dinamik Injil, dibangun ya dengan bangunan baru ya di atas diri kita. Kemudian kita jangan lupa ya, berdoa dalam Roh Kudus. Doa itu adalah aspek yang terakhir dari senjata rohani. Senjata apa? Ya, coba kita ulangi senjata rohani apa? Sabuk kebenaran, jubah keadilan, sepatu rela memberitakan Injil, perisai iman, helm keselamatan, pedang roh yang keenam, ketujuh, berdoa di dalam Roh Kudus. Nah ini nih. Coba lihat, baca. 1, 2, 3. Bangun diri di atas iman, berdoa di dalam roh, kita dipelihara oleh kasih Allah. Kita dipelihara apa? Menantikan Yesus datang kedua kali. Ini ayat 20 sampai 21. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya. Perintah pertama, membangun iman. Kata membangun itu adalah oikodomeo. Artinya membangun rumah sampai selesai. Sampai apa? Selesai. Ada kata ini dalam bahasa Yunani tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Inggris. Karena pada zaman itu tidak ada bahasa Inggris yang bisa menjelaskan kata oikodomeo. Maka penerjemah Alkitab ya yang bernama William Tyndale, dia menciptakan satu kata, oikodomeo. Artinya dibangun, dan apa yang dibangun bisa dipakai sampai kapasitas penuh. Begini ya, kamu punya sepeda motor. Speedometernya sampai kilometer berapa? Hah?
120 ya? Nah, pernah nggak kamu jalan sampai 120? Artinya belum kamu pakai maksimal. Kita juga manusia loh. Kita belum maksimal ikut Yesus. Ya, masih apa? Slow saja. Thong nhìn ngon ya? Jumpa kong lam kiu tui hạn anjan. Apa? Mon loi ha? Orang Jawa bilang apa? Alon asal kelakon. Ya, man loi. Nggak bisa ya? Kita harus membangun diri secepat mungkin untuk jadi apa? Orang Kristen yang dewasa. Ya, namanya edifikasi. Makanya ada orang namanya Edi. Nama orang apa? Edi. Kenapa Edi? Dia mau dibangun sampai bisa jalan 200 kalau bisa di jalan tol. Jalan tol itu bisa mobil ya. 200 gitu ya. Kereta cepat berapa? Tahu nggak? Kereta tercepat berapa? Hampir sama dengan pesawat di Tiongkok. 4 km per jam. Apa? Pesawat berapa kecepatannya? Nggak tahu. Siapa yang pernah naik pesawat? Naik pernah. Kecepatan berapa? Oh, nggak tahu. 800-900 km. Makanya Jakarta berapa jam? 1 jam lebih kan? Kenapa? Karena Jakarta Pontianak 1000 kilo kan? 1000 kilo kalau kecepatan 900, 1 jam lebih. Paham ya? Jangan slow ya. Pulang langsung baca tuh. Tugasnya baca habis 3 kali lagi. Ya? Oke. Oikodo meo. Terjemahnya apa? Edifikasi. Makanya ada orang namanya Edi. Apa artinya Edi? Dia mau dibangun sampai stop. Nah, ngerti? Nah, kita membangun dan berperang. Di kitab Nehemia ya, mereka membangun tembok. Mereka bukan hanya pegang skop, pegang cangkul, pegang palu, tapi pegang pedang. Pegang apa? Kenapa? Karena musuhnya mau menjatuhkan mereka. Kamu baca ya, Nehemia itu mereka membangun tembok Yerusalem dalam waktu 52 hari. Berapa hari? Ketika musuh mau datang mengancam, Nehemia bilang, jangan hanya pegang skop, jangan hanya pegang palu, ya pegang kapak, tapi pegang pedang. Kalau mereka berani datang, kita berani hadapi. Paham? Apa yang kita pegang? Pedang. Jangan kamu pulang nanti pegang pedang ya, bawa celurit ya. Pegang apa? Hah? Firman Tuhan ya, harus dibaca ya. Lanjut. Ya, perintah kedua, berdoalah dalam Roh Kudus ya. Kenapa Roh Kudus? Karena ya kita tidak bisa berhasil kalau tidak ada Roh Kudus. Zakaria pasal 4 ayat 6 itu ada lagu yang dinyanyikan di sekolah Alkitab dalam bahasa Ibrani. Bukan karena gagah, bukan karena kuat kamu bisa berhasil, tetapi karena Rohku, demikian kata Tuhan. Tuhan apa? Tuhan yang menguasai tentara langit. Coba sebut ya. Bukan karena gagah, bukan karena kuat, tetapi karena Rohnya Tuhan, kata Tuhan yang memiliki tentara surgawi. Zakaria berapa? 4 ayat 8. Nah, berjuang itu harus dibarengi dengan doa. Dengan apa? Doa. Doa itu bukan telepon. Ada orang mengatakan telepon. Saya mau telepon Tuhan. Kalau telepon itu bisa miss call. Bisa apa? Doa itu seperti walkie-talkie. Pernah main walkie-talkie nggak? Walkie-talkie itu kalau saya bicara di sini, di sana langsung bunyi loh. Karena dia gelombang radio. Put, sana bunyi. Yang walkie-talkie itu biasa dipakai oleh tentara dalam perang. Ya, kita bukan pakai telepon, tapi pakai apa? Walkie-talkie. Ya, kita selalu on sama Tuhan. Selalu apa? Ya, terhubung sama Tuhan. Kalau kita berdoa dalam nama Yesus. Nah, pelihara dirimu, tadi sudah saya katakan, demikian kasih Allah memelihara kita sambil kita menantikan Yesus datang kedua kali. Ya, Yesus Kristus yang memimpin kita kepada hidup yang kekal. Nah, kemudian kita lihat ya, kita dipelihara oleh kasih Allah ya, bukan kita ya
mengacu pada kasih kita pada Allah, tetapi Allah ya mencurahkan kasih-Nya kepada kita untuk menjaga kita dari segala bahaya kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Kita tidak akan menjadi orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Yang terakhir, tinggallah dalam kasih. Ini ayat yang banyak ya di kitab Yohanes. Yohanes itu adalah rasul yang mengatakan tentang kasih. Tentang apa? Kasih ya. Yohanes 3:16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan putra yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi penantian kita itu harus bersifat aktif sambil menanti, sambil bekerja untuk Tuhan. Ingat kan, kita pegang skop bekerja, kita pegang pedang, dan jangan lupa ya, kita bukan menanti dengan duduk diam-diam. Kita menanti dengan melayani. Kita menanti dengan menginjili, kita menanti dengan membawa orang supaya lebih dekat dengan Tuhan. Nah, para pemurtad, ya kalau kita lihat ya, mereka mencomoh kedatangan Yesus kedua kali. Nah, kalau kita beda ya, orang kudus menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Sambil kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan penuh semangat. Karena waktu Yesus datang kedua kali, sudah di ambang pintu. Oke. Kita berhenti dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan ya perintah berikutnya sampai nanti kita akan masuk ke poin yang terakhir, yaitu Soli Deo Gloria atau doksologi agung ayat 24-25. Ya, kita break dulu karena kita sudah lewat dari 1 jam. Ya, nanti sesi terakhir kita lanjut. Setelah itu kita akan quiz dan kalau Tuhan izinkan kita terakhir bisa foto bersama. Terima kasih. Ya, kita break 15 menit sampai 20 ya.